kajian pagi hari ini soal cucurak sebelum bulan Ramadan. Ya, ini menjadi tradisi banyak orang, tidak cuma di Bogor tapi di banyak daerah. Nah, kira-kira pandangan Islam gimana sih? Ataupun juga tradisi ini bagaimana sih? Maka Pak Ustadz ataupun Pak Kiai sebagai mukadimah sebelum nanti kita juga mengajak pendengar kita untuk bergabung di kesempatan kali. Mangga Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma faqihna fiddin wa allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor dimanapun berada. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, tidak terasa hari demi hari kita akan menapaki tentunya ke gerbang bulan suci Ramadan, dan sebuah tradisi yang itu senantiasa mengiringi hal ini adalah tradisi cucurak, yang dalam bahasa Sunda atau kebiasaan di Jawa Barat khususnya, cucurak ini adalah kegiatan makan bersama keluarga besar atau bersama kerabat, tetangga, ya, dan juga komunitas tertentu menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Tentu cucurak ini bukan berarti tradisi yang buruk dalam hal ini, karena di dalamnya ada beberapa nilai-nilai positif yang dapat kita ambil. Antara lain adalah sebagai rasa syukur menyambut Ramadan. Rasa syukur ini sekaligus menjadi alarm, menjadi pengingat bagi siapapun bahwa saat cucurak itu berarti sudah mendekati Ramadan. Istilah cucurak ini jarang sekali digunakan kalau di luar menjelang bulan Ramadan. Berarti saat banyak orang yang mengadakan cucurak khususnya dengan keluarga besarnya, maka disitulah menandakan sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, di mana di bulan itu mereka sudah tidak boleh lagi makan di siang hari, dan tentunya dengan berkumpul bersama ini adalah sebagai rasa syukur menyambut bulan suci Ramadan, sekaligus yang kedua adalah sebagai mempererat, memperkuat, memperkokoh tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan cucurak ini banyak orang yang terlibat di dalamnya. Dan tentunya ketika keluarga besar berkumpul, itu terjadilah silaturahim, terjadilah saling menyapa, begitu pula saling memberi dan seterusnya. Dan ini adalah bagian daripada silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah untuk menyambung tali kekerabatan. Ya, kemudian yang ketiga, bahwa cucurak ini adalah sebagai sarana, sebagai cara di mana orang berkumpul bersama untuk saling memaafkan atas kekurangan, atas kekhilafan yang selama ini dilakukan. Sebelum Ramadan tiba, sebagai upaya untuk meningkatkan spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita ingin hati ini bersih, ingin hati ini yang apabila ada kaitannya dengan Allah,
maka kita bertobat kepadanya, tidak menunda-nundanya. Namun saat itu berkaitan dengan sesama, maka kita saling memaafkan di antara satu dengan yang lain. Nah, bisa jadi saat cucurak ini melibatkan orang-orang di luar keluarga besarnya, ya. Atau sangat mungkin kalau di tengah-tengah masyarakat perkotaan yang hegemoni, itu terlibat juga teman kita yang non-muslim. Tidak ada larangan di dalamnya untuk ikut sama-sama kegiatan cucurak ini. Dan ini otomatis akan memperkuat kekerabatan, persaudaraan, ya sekaligus saling memaafkan satu dengan yang lain. Karena sifatnya manusia tentu tidak hanya secara vertikal hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun juga secara horizontal, secara sosial, secara hukukul adami, hubungan kemanusiaan pun harus kita perhatikan. Dan dengan cara cucurak ini kita bisa saling memaklumi dan memaafkan kesalahan satu dengan yang lainnya. Kemudian berikutnya, cucurak ini adalah sebagai nilai kebersamaan dan persatuan, ya. Karena sangat mungkin orang yang dalam hatinya terdapat rasa benci, hasud, ya, apalagi memiliki sifat-sifat yang itu ingin mencerai-beraikan satu dengan yang lain, itu mereka tidak mungkin meskipun diajak untuk makan-makan, mereka enggan untuk datang, apalagi diajak untuk bekerja. Maka dengan bukti hadirnya mereka, insya Allah, ya, kalaupun itu mereka uzur, ya, itu disampaikan ada alasannya yang jelas. Namun ada orang yang benci terhadap persatuan dan kesatuan tanpa uzur, bahkan mereka ingin menghalangi adanya kebersamaan. Dengan simbol cucurak ini, insya Allah terkikis sifat-sifat dengki, hasud, dan juga perpecahan dengan adanya persatuan melalui kebersamaan lewat cucurak. Yang kelima, tentu di dalam cucurak ini ada pendidikan, ya, pendidikan adab, pendidikan untuk empati. Ya, di sini adabnya dari mana kita ambil? Adabnya tentu kita ambil dalam hal antrian makan. Ya, tidak mungkin saat cucurak orang ngambil tanpa antrian. Tidak mungkin dalam cucurak, ya, anak kecil atau anak muda itu mendahului yang tua, kecuali yang tua mengizinkannya. Nah, disinilah adab diajarkan oleh yang lebih sepuh kepada yang muda, adab dicontohkan oleh yang sepuh atau yang lebih tua kepada yang lebih muda. Nah, dengan disinilah pendidikan adab dan empatinya bagaimana? Insya Allah di sini ada. Apabila ada yang tidak bawa makanan pun kebahagiaan, yang penting mereka datang. Empatinya di mana? Saat ada kelebihan mereka berikan kepada yang membutuhkan. Empatinya di mana? Yaitu mereka ingat ketika makan ada temannya di belakang yang ngantri sehingga tidak banyak mengambilnya. Nah, inilah beberapa hal yang tentu kalau kita lihat di zaman Nabi tidak ada istilah cucurak. Maka wajar apabila hal ini merupakan tradisi yang baru, ya. Namun sebuah tradisi apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, ya, apalagi di sini termasuk sesuai dengan surah An-Nisa ayat 1 di dalam Al-Qur'an tentang pentingnya silaturahim. Di dalamnya juga ada nilai syukur sejalan dengan surah Ibrahim ayat 7, dan di dalamnya terdapat ada hadis-hadis sesuai dengan hadis mengenai persaudaraan dan kasih sayang. Mudah-mudahan
materi yang singkat ini menjadi pemantik ya untuk menguatkan silaturahim kita sekaligus saling memaafkan menjelang Ramadan yang pada intinya bukan dimakannya tapi yang intinya adalah nilai hikmah filosofi yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Kiai. Demikian tadi ya sebagai mukadimah pembuka perkara. Mangga yang mau tanya soal tradisi cucuran menjelang bulan Ramadan, kami undang di 08155 Sudah ada beberapa pertanyaan Pak Kiai, punten saya bacakan. Ya. Ini yang pertama datangnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Kiai, host serta pendengar setiap Mutiara Pagi. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mengenai cucurak perayaan Ramadan, tema unik menarik. Apakah hikmah atau makna yang bisa kita ambil dari kegiatan cucurak ini Pak Kiai, selain tadi menjalani dan juga menguatkan tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah? Syukron atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Kiai. Dari siapa tadi? Dari Pak Muhi, punten. Abdul Muhi. Baik. Terima kasih Pak Abdul Muhi ya tentang hikmah cucurak. Ya, tadi hikmah cucurak tentu di dalamnya banyak sekali sudah kita bacakan dan hikmah-hikmah tersebut erat hubungannya dengan silaturahim, dengan kebersamaan dan nilai-nilai persaudaraan atau ukhuwah. Nah, di samping itu ada ya, kalau kita selidiki hikmahnya adalah untuk tanda kutip ya memperbaiki gizi. Nah, ini sengaja saya tidak menyampaikan karena biasanya menu cucurak itu beragam ya, dan tentu sesuai dengan komunitas. Ada yang komunitas jengkol ya, komunitasnya apa ya, makanan-makanan gaya Eropa ya gaya Eropa dan seterusnya, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan hobi masing-masing. Nah, tentu bagi beberapa orang biasanya dia tidak pernah memakan atau mengkonsumsi makanan yang syarat dengan gizi atau yang full ya dengan ragamnya. Tapi ketika cucurak itu adalah ditampakkan semua makanan dari berbagai menu. Nah, ini tentunya untuk apa? Supaya kita menjelang Ramadan badan kita menjadi kuat dengan gizi-gizi tersebut. Sehingga alangkah baiknya tidak hanya padat untuk dikonsumsi, mengenyangkan, tapi juga makanan yang menyehatkan. Nah, ini kaitan dengan hikmah yang lain ya selain tadi. Yang berikutnya bahwa cucurak ini menjadi modal bagi kita menjelang Ramadan, tentunya adalah kita di Ramadan siang hari tidak makan dan tidak minum. Maka mumpung masih belum Ramadan ya, dimanfaatkan betul hal ini dengan cara makan bersama, menunjukkan bahwa ingatlah nanti di Ramadan hal ini tidak terjadi, menunggu 1 bulan berikutnya baru terjadi lagi dengan Idul Fitri. Wallahu a'lam. Baik, demikian ya Pak Abdul Mugi ya. Jadi momen juga untuk perbaikan gizi gitu ya, kurang lebih. Iya. Yang berikutnya Pak Kiai dari Pak Andi Supriyadi, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Kiai Dirpo senantiasa sehat dalam limpahan rahmat Allah. Izin bertanya, antara cucuran dan juga persiapan Ramadan, kira-kira aktivitas apa saja yang diperkenankan oleh syariat agama Islam? Mohon pencerahannya. Dari Pak Andi Supriyadi di Bojong Kidul, Kemang. Mangga Pak Kiai. Baik. Terima kasih Bapak Andi Supriyadi di Bojong Kidul, Kemang ya, Kabupaten Bogor. Hal ini persiapan Ramadan tentu
dikembalikan kepada masing-masing. Kalau seseorang kaitannya dengan kesehatannya ada masalah, maka harus mempersiapkan dari sekarang, dilatih ya, dan diobati, diterapi dan sebagainya. Apabila kaitannya dengan hubungan sesama manusia yang mungkin itu mengganjal dirinya sehingga mengganggu saat ibadah, harus segera minta maaf apabila itu sebuah kesalahan. Persiapan lainnya adalah kaitannya dengan hukukul adami, baik urusannya urusan minta maaf atau urusannya urusan yang lain. Begitu pula ada tradisi yang namanya adalah munggahan. Ya, dalam tradisi Sunda juga munggahan ini, munggah itu naik artinya. Nah, ini mirip-mirip dengan cucurak, namun kebiasaan munggahan ini adalah memberi, ya, memberi kepada keluarga, kepada kerabat, ya, untuk makanan, kadang-kadang berupa sembako. Nah, itu munggahan seperti ini adalah baik untuk sedekah, ya, untuk mengikat silaturahim. Berikutnya ada sebelum Ramadan di Jawa Tengah dan Jawa Timur misalnya, kebiasaan nyadran atau ruwahan. Nyadran ini diisi dengan ziarah kubur. Nah, di sini juga sama di daerah Jawa Barat, cuman istilah di Jawa Barat atau istilah di Bogor namanya nyekar. Ya, kalau istilah di sana namanya nyadran. Nyadran supaya sadar manusia itu bahwa nanti dia akan kembali pada Allah seperti halnya orang-orang yang meninggal dunia. Karena nyadran itu berziarah kubur. Dengan ziarah kubur tersebut tidak bertentangan dengan agama kita, dengan syariat. Justru ini akan menambah keimanan, akan menambah kesadaran kita di bulan Ramadan supaya khusyuk mempersiapkan bekal untuk kematian. Dan dengan nyadran ini menjadi tali hubungan yang kuat, ya, tidak hanya kepada sesama yang masih hidup, keluarga yang masih hidup, pun kepada keluarga yang sudah wafat. Nah, ada juga tradisi-tradisi lainnya yang itu secara umum adalah tradisi yang bagus sehingga disebut dengan urful hasan, adat atau istiadat yang baik. Dan ini persiapan-persiapan menjelang Ramadan, tentu semuanya kembali kepada kita, dan pada intinya adalah bagaimana kita ingin Ramadan itu lebih bermakna, lebih khusyuk, ya, dan semuanya diselesaikan sebelum Ramadan persiapannya, tidak saat Ramadan tiba kita baru melakukannya. Wallahu a'lam. Baik, demikian ya tadi Pak Andi Supriyadi ya, beberapa hal yang menjadi juga persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan ya. Kita yang berikutnya Pak Kiai, benar ini dari Pak Onoy di Ciparigi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Selamat pagi di Mutiara Pagi hari ini dengan Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor. Ini bertanya kepada Pak Ustadz, pertanyaannya, tradisi cucuran adalah tradisi orang lokal atau ajaran Nabi, walaupun itu hanya sekedar makan bersama. Mengapa dilakukan setiap tahun, dan bila hanya sekedar mengingatkan akan waktu berpuasa dan aspek sosial lainnya, istilah ini terafiliasi dan juga diklaim otentik oleh sebagian agama dan juga umat, padahal hal ini dulu tanpa agama pun sudah dilakukan. Jadi mengapa agama mengadopsi tradisi ini seolah-olah itu tradisi Islam yang terakhir? Persiapan selain silaturahmi, iman, dan kira-kira apa fungsi puasa yang diklaim ajaran agama? Terima kasih atas penjelasannya. Mangga Pak Yai, kenapa cucuran ini diadopsi kurang lebih begitu ya? Iya. Juga Baik. Tradisi seolah-olah itu tradisi Islam begitu ya. Mangga Pak Yai. Baik. Terima kasih Bapak Onoy dari Ciparigi, Bogor Utara ya. Dalam agama kita, agama Islam, mungkin relasi agama dan budaya secara umum itu adalah bahwa budaya merupakan produk, ya,
yang itu berasal bukan dari wahyu. Sedangkan agama itu adalah berasal atau bersumber dari wahyu, terutama agama samawi. Nah, ketika sudah membudaya dan itu adalah suatu kebaikan, maka akan beberapa nilai-nilai budaya itu diperkuat oleh agama sebagai legitimasi dalam hal ini. Makanya di dalam hadis itu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ada akhlak yang mulia, akhlak yang baik, tapi belum disempurnakan. Ya, menghormati tamu, akhlak yang baik. Ya, memberi atau berderma kepada yang membutuhkan, akhlak yang baik, tapi belum disempurnakan. Maka adanya agama itu diantaranya fungsinya adalah untuk menyempurnakan dengan legitimasi yang awalnya mereka sekedar ya melakukannya atas dasar empati, atas dasar kasihan dan seterusnya. Dengan agama ditambahkan atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan hamba-hambanya dan Allah ingin antara hamba yang satu dengan hamba yang lain itu mereka menjadi orang yang bersatu, bersaudara, melakukan kebaikan dan kemaslahatan. Nah, ini dikuatkan oleh agama. Oleh karena itu, begitu menjadi dogma agama, maka ini bukan lagi menjadi budaya. Seperti halnya syukur. Syukur adalah menjadi dogma agama. Ya, kemudian silaturahim itu dogma agama. Meskipun dalam prakteknya itu sudah membudaya, tapi ketika sudah masuk dogma agama di situ, maka menjadi nilai-nilai ibadah. Ada hubungannya tidak hanya secara sosial, tapi juga secara vertikal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian tadi Pak Ono di Cipari Bogor Utara ya. Kita ke yang berikutnya Pak Kiai. Ada dari Bu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Nah, kalau cucurak itu mungkin udah tradisi ya bagi umat Islam kalau menjelang puasa. Apakah itu ada hikmahnya atau sekedar buat kumpul-kumpul aja bagi semua keluarga? Wassalam ya hikmahnya. Pak Kiai tadi juga sudah sedikit informasi. Mana Pak Kiai? Ya, terima kasih Ibu Supriyati di Sindang Barang ya. Sindang Barang itu Bogor Barat. Nah, di sini hikmah di dalam cucurak, kalau kita menggalinya tentu tidak hanya kumpul-kumpul begitu saja tanpa ada nilai-nilai agama di dalamnya atau nilai-nilai syariat yang dapat kita petik. Satu adalah sebagai ajang silaturahim ya, dan untuk bahwa silaturahim itu hikmahnya apa? Dapat melapangkan rizki silaturahim itu, dan juga dapat memperpanjang umur. Memperpanjang umur artinya bisa jadi bukan berupa angka, tapi umur di sini adalah kemanfaatannya dan keberkahannya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man ahabba ayubsata lahu rizquhu falyasil rahimah. Man ahabba, siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, wa yunsa'a min sa'atuhu, kemudian dipanjangkan usianya ya, wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah, maka silaturahimlah. Yang kedua, bahwa memberi makan ya atau membagi makanan itu bagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan juga kebersamaan. Di dalam hal ini ada jalinan kebersamaan. Di dalam hadis Rasulullah pun menyampaikan ya Yohanes saat beliau tiba di Madinah itu ya, aqimus shalah atau afsus salam, sebarkanlah salam.
Kemudian wat'imut ta'am, berilah makanan mereka. Wasilu arham, hubungkan tali kekerabatan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah ketika orang-orang sedang lelap tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Imam At-Tirmidzi. Ya, dan juga hikmah lainnya adalah bahwa begitu kita sampai di acara cucurak, kita ingat tentang Ramadan. Ya, yang kita ingat adalah Ramadannya, bahwa di Ramadan tidak ada makan di siang hari, bahwa Ramadan harus penuh dengan kekuatan, kesehatan, baik secara fisik maupun secara spiritual. Maka makanlah dan berdoa semoga makanan yang masuk, yang kita makan, makanan yang sehat dan bergizi, menjadi kekuatan kita di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Baik, demikian ya Bu Supriyati di Singkat Barangnya. Dan kita yang berikutnya Pak Kiai, ini datangnya dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Izin bertanya, Pak Ustadz, memang di situ sisi cucurak banyak mengandung hikmah dari mulai silaturahmi, kebersamaan dan lain-lain. Tapi bukankah baginda Rasulullah di bulan itu banyak melakukan syak? Ini bagaimana Ustaz dari Ummu Azizah Mangga? Baik, terima kasih dari Ummu Ajizah. Ibu Ummu Ajizah. Saya nggak tahu di mana ininya ya. Nggak menyebutkan tempat, nggak apa-apa. Terima kasih pertanyaannya. Ini bagus sekali kalau kita ingin mencontoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa secara umum hadis itu lengkapnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saat di bulan Sya'ban, ya, beliau berpuasa seolah-olah kami tidak melihatnya berbuka. Ya, artinya beliau sering berpuasa di bulan Sya'ban. Namun di kalimat berikutnya beliau pun wayuftir, beliau berbuka dan seolah-olah kami tidak melihatnya berpuasa. Nah, ini kan seperti dua hal yang bertentangan seolah-olah. Nah, maka para ulama pun ya mereka memahaminya. Rasulullah betul bahwa banyak berpuasa di bulan Sya'ban sebagai bulan yang sering dilupakan oleh kebanyakan umat Islam. Padahal di bulan itu diangkatnya amal. Rasulullah ingin saat diangkatnya amal dalam keadaan berpuasa. Itu pas sampai acara nisfu Sya'ban. Namun setelahnya itu, setelah nisfu Sya'ban atau setelah 15 hari bulan Sya'ban, Rasulullah pun mempersiapkan fisik. Ya, tadi ya kalau kita istilahkan cucurak, mungkin istilah beliau atau di zamannya adalah lain istilahnya. Yang jelas beliau mempersiapkannya dengan makanan-makanan yang bergizi, mempersiapkan untuk bulan Ramadan. Kekuatan hal ini, bahkan ada hari-hari tertentu yang beliau makruhkan, menurut sebagian ulama diharamkan untuk berpuasa, yaitu Yaumus Syak. Yaumus Syak itu adalah hari di mana menjelang Ramadan ragu-ragu apakah ini masih Sya'ban atau sudah Ramadan. Ada perselisihan ulama di hari itu. Biasanya ya untuk menggenapkan di bulan Sya'ban di hari ke-30-nya atau di tanggal 29-nya. Maka disitulah ulama menghukumi makruh atau haram berpuasa, kecuali orang-orang yang sudah terbiasa, misalnya Senin Kamis, atau ada yang masih qadha, itu pun dalam keadaan darurat. Demikian, wallahu a'lam. Baik, demikian ya Ummu Azizah dari Bantar Jati, Pak Kiai. Oh iya. Katanya Ummu Azizah. Berhubung waktu Pak Kiai, punten kira-kira rangkuman dari kajian kita di kesempatan pagi hari ini sebagai penutup. Mangga Pak Kiai. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sebentar lagi memasuki Ramadan. Jangan sampai kita merasa kaget. Orang yang kaget itu biasanya ruas. Dia panik seolah-olah
bahwa Ramadan itu seperti apa, sehingga bingung apa yang harus dilakukan. Maka kita persiapan demi persiapan kita lakukan, antara lain adalah cucurak ini, persiapan menjelang Ramadan, ya persiapan dengan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya berupa kebersamaan, saling memaafkan, dan juga ingin adanya makanan-makanan yang itu menjadi kekuatan dan kesehatan kita saat menjalani ibadah puasa nanti di bulan Ramadan. Selain kita juga mengingatkan tentang kematian melalui ziarah kubur dan sebagainya. Mudah-mudahan hal ini menjadi spirit kita siap memasuki Ramadan dengan penuh keimanan, ketakwaan dan keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian kajian kita di kesempatan pagi hari ini terkait cucurak jelang dan suci Ramadan. Pendengar semoga meningkatkan iman dan takwa kita. Selanjutnya kami akan segera hadirkan ke ruang warta